Antum tahu apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ya Rabbi, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, aku akan beri mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ikut perjalanan nabi-nabi, semua orang Islam. Dan seluruh nabi Allah hantar ke dunia hadirin sekalian membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Mereka datang dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati, merayu seluruh manusia dengan penuh mahabbah kasih sayang, bercerita tentang kibri Allah, bercerita tentang kebesaran Allah. Iya, dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat kerja dakwah ini hanya nabi-nabi saja. Kalau bukan nabi, mereka hanya ibadah saja, berzikir, baca kitab, salat. Untuk urusan dakwah khusus nabi. Kalaupun ada umatnya Nabi Musa alaihissalam ingin ikut-ikutan membantu dakwah, kata Nabi Musa boleh, tapi dengan satu syarat, kamu harus hafal dulu Taurat. Kalau kamu bukan ulama, bukan alim, tidak boleh berdakwah. Maka ada kurang lebih 70 orang nakib pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Mereka berdakwah bersama Nabi Musa. Mereka bukan nabi, tapi mereka semua penghafal Taurat. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun, ingin ikut membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam, tapi dengan satu syarat, hafal dulu Injil. Ya, ini beda Pak. Kita harus pahami bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu apa, dan bedanya kita dengan kaum-kaum terdahulu apa. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita tahu apa maksud kita dihantar ke dunia. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah, Allah sempurnakan ilmunya. Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, Allah beri 5 ayat saja, hanya 5 ayat. Kemudian Nabi langsung berdakwah, mengajak Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha masuk Islam, mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam, mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, mengajak Zaid bin Harithah masuk Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar hari ini masuk Islam, beliau baru tahu 2 kalimat syahadat, langsung mengajak 9 orang masuk Islam.
Jadi dakwah ini amalan awal dalam Islam. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji, apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat berdakwah. Ya, semua sahabat berdakwah. Ini harus dipahami oleh seluruh umat Islam. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Nabi lakukan? Meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua da'i. Apapun profesi kalian. Ada sahabat yang pedagang tapi berdakwah, ada sahabat yang petani tapi berdakwah, ada sahabat yang tertawa mereka berdakwah, ada sahabat yang buta mereka berdakwah, ada sahabat yang pincang mereka berdakwah, ada hamba sahaya mereka berdakwah. Hari ini dakwah ini ditinggalkan, ini persoalan umat, Pak. Sehingga kesyirikan ada di mana-mana. Kesyirikan ini enggak main-main, Pak. Hari ini dipertontonkan kesyirikan dan orang Islam membela kesyirikan itu. Ya. Kenapa? Tak banyak yang faham makna kalimah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi terdahulu, kata para ulama, seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi pun bisa mencetak 1000 mesin lagi. Coba pikirkan, Pak, pikirkan. Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Apa yang kita dakwahkan? Dakwah itu sendiri. Saya sering katakan kepada teman-teman, kalau kalian berdakwah jangan ajak orang sholat, ajak orang berdakwah. Dakwah adalah umur fardu. Dakwah adalah ibu dari segala amalan. Azan itu dakwah, Pak. Mohon maaf, Pak, muazin dia panggil orang sholat, ya, merdu suaranya, kemudian dia tunggu 15 menit, ternyata tak ada orang yang datang ke masjid. Pertanyaannya, ini muazin sholat sendirian apa pulang, Pak? Oh, ini orang kampung gila semua nih, katanya nggak ada nih, kafir semua nih, aku pulang ah. Nggak mungkin itu. Pasti kalau orang dia azan, pasti dia sholat. Paham, Pak, ya? Orang sholat belum tentu berdakwah, tapi orang dakwah insya Allah dia sholat. Ya. Orang baca Al-Quran belum tentu berdakwah, orang berselawat belum tentu berdakwah, orang berzikir belum tentu berdakwah, orang haji bolak-balik belum tentu berdakwah. Tapi orang yang berdakwah, Allah akan berikan dia kemampuan untuk sholat, berzakat, puasa, berzikir, salawat, bahkan Allah tak akan matikan para dai sebelum dia menunaikan haji, insya Allah. Amin. Jadi dakwah adalah ibu dari segala amalan. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah ini bicara kebesaran Allah, bukan berfatwa hukum hakam. Ya, tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Paham, Pak, ya? Tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Dakwah ini perlu fatanah, perlu kecerdasan. Paham? Tidak semua yang kita punya orang perlukan. Berikan yang orang perlukan. Jangan mentang-mentang kita baru dengar nih, mohon maaf, Bapak baru dengar bab pernikahan. Ustadz membahas nih bab tentang menikah. Ya, kata ustadznya menikah itu begini hukumnya, kan? Kalau menikah dengan gadis 1 minggu bulan madunya, menikah dengan janda 3 hari. Itu ilmu benar, Pak. Tapi kalau sampai di rumah jangan panggil adik antum yang masih TK. Dek, sini. Tadi nih Ustadz nih sahih hadis ini. Apa, Bang? Menikah itu sunnahku, nikah sunnati. Betul gak yang disampaikan, Pak? Betul, tapi timingnya keliru. Anak kecil gak perlu bab itu. Maka seorang da'i, hadirin mulia, dia mesti banyak turun ke masyarakat supaya kita tahu hikmah dalam berdakwah. Nabi itu kadang-kadang senyum-senyum aja, Pak. Nabi kadang-kadang tegur, nasihati. Dan Nabi pernah, hadirin mulia, berteriak marah. Bahkan Nabi pernah mengasah pedang, menyerbu, Pak. Jadi kalau ada orang hari ini berkata dakwah Nabi itu dengan kelembutan, Bang, ente jangan keras-keras, sepertinya kalimat itu betul, tapi kalimat itu adalah penyesatan yang mutlak. Nabi dakwah bukan dengan kelembutan. Nabi berdakwah dengan hikmah. Nabi berdakwah dengan apa? Dengan hikmah. Kapan harus lembut, kapan harus tersenyum, kapan harus berteriak marah. Ada waktu-waktunya, Pak. Iya, Nabi pernah, Pak,
Ada satu orang Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia kencing dalam masjid. Nabi cerdas, sahabat melihat langsung mencabut pedangnya mau mengejar Badui tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia selesai. Hebat Nabi. Kenapa biarkan selesai, Pak? Kan Nabi tahu betul kalau orang kencing dikejar. Gimana, Pak? Maka untuk mengecilkan zona najis, areal najis di dalam masjid, Nabi katakan biarkan dia selesai, nanti kalian bersihkan. Coba orang lagi buang air kecil, berdiri, Pak, dikejar, Pak, lari, mungkin satu saf itu kena kencingnya dia, Pak. Kita kadang-kadang kan main emosi aja, Pak. Kemudian hadirin mulia, Rasulullah samperin dia. Nah, dikatakan lain kali jangan kencing di sini, ini masjid. Apa kata Badui tadi? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain ini nggak usah. Jadi kadang-kadang kita ketemu orang, Pak, ilmunya lemah, imannya lemah. Kalau orang ilmunya lemah, imannya lemah, nggak boleh dimarahin, Pak, nanti dia lari. Nggak boleh langsung keras-keras sama mereka. Ilmu nggak ada, iman nggak ada, iman lemah, ada tapi dikit. Tapi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, satu orang sahabat duduk paling depan, kayak Ustaz Askani, duduk paling depan. Tahu-tahu dia pakai cincin emas, Pak. Duduk lagi gagah, terus. Nabi tak bicara, Nabi cabut itu cincin, Nabi lempar, Pak. Kira-kira, Pak, gimana keadaan orang ini, Pak? Nabi tahu orang ini sahabat ini imannya kuat, tapi ilmu lemah. Dia nggak tahu haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Maka Nabi tahu kalau orang ini dikerasin, dia nggak akan lari. Benar, Pak, ketika Nabi pergi dari majelis, sahabat-sahabat lain datang, kau cari lagi cincin tadi, ambil berikan ke istrimu. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, aku tidak akan mengambil sebuah benda yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada satu orang sahabat, ya, ilmu ada, dia tahu halal haram, dia tahu hukum hakam, tahu dia, tapi iman lemah. Ada lagi caranya, Pak. Ada sahabat bisik-bisik ke Rasulullah, minta izin apa, Pak? Ya Rasulullah, aku sudah begini, tapi urusan satu ini aku lemah, ya Rasulullah. Aku nggak kuat lihat cewek cantik, izinkan aku berzina. Nggak ngeri nih, sampai sekarang nggak tahu nama sahabat ini siapa, Pak. Sahabat minta izin ke Nabi, Pak. Apakah Nabi marah? Nabi hanya berdoa, pegang dada sahabat tadi, lalu Nabi doakan, ya Allah, bersihkanlah hati sahabatku ini dari zina. Jadi kalau ada orang, Pak, iman yang lemah, dia tahu halal haram tapi masih buat maksiat, doakan, Pak. Tidak mempan nasihat antum tuh, Pak, karena dia lebih tahu hukumnya. Nah, jadi dakwah Nabi ini luar biasa, Pak, cerdas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat, meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, ala basirati, dengan basirah, dengan hujah yang nyata, ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh umatku, ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda kita, Pak. Nabi-nabi terdahulu dia alimkan dulu baru berdakwah, Rasulullah berdakwah dulu baru Allah alimkan. Ya, jadi kalau hari ini kita baru tahu Al-Fatihah, baru tahu sedikit, aduh aku belum bisa berdakwah nih, Bang. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bahkan dari hadis qudsi yang saya baca di depan tadi, hadirin sekalian, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Allah pernah membangga-banggakan kita di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya Nabi Isa, di hadapan seluruh Nabi, sehingga Nabi-Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, Pak, bayangkan, ibu-ibu bayangkan, Nabi ingin seperti kita. Tahu nggak betapa dahsyatnya kita? Nabi ingin seperti kita, tapi hari ini umat Islam tak paham kemuliaan ini, Pak. Kita sibuk menghina-hinakan diri kita. Kita tak berani mengangkat kepala kita di hadapan orang-orang kafir. Malu, Pak. Malu menampakkan keislaman karena kita tak buat dakwah. Ya. Padahal
Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datang kita belakangan, masuk surganya awal. Ya. Rasulullah juga begitu. Maka kita bersyukur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi hadis itu hadirin mulia, Allah bercerita kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Wahai Isa, setelah engkau, aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Jadi Allah bercerita tentang kita, Pak. Lalu Nabi Isa alaihissalam mendengarkan cerita Allah, firman Allah tadi. Ciri-ciri umat itu, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur, memuji-muji Allah. Wa in asabu yaqruna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi itu umat tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Itu umat gampang marah, Pak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dia preman-preman. Wala ilma, dan bodoh-bodoh, ilmu tak ada. Antum tahu apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ya Rabbi, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Maka Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, aku akan beri mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Ya, jadi jangan heran, Pak, lihat dulu nih ada preman nih, ini tukang bunuh orang, ini masuk penjara bola-balik, ini anak pang, ini anak metal, ini semua tiba-tiba berdakwah, Allah alimkan, tiba-tiba jadi hafiz Quran. Saya banyak ketemu orang-orang, Pak, yang dulunya nggak mungkin dia baik, Pak, tahu-tahu sekarang punya pesantren, Pak. Ya, saya pernah ketemu tuh di Bali, ada satu orang rambut gondrong, wah kaya lah, buah bule kan, pakai baju tank top semua. Tahu-tahu jangan ngobrol-ngobrol, Pak. Orang Lombok. Lalu saya aja bagi fikir tentang pentingnya dakwah. Biasanya orang Lombok itu banyak ilmunya kan, orang-orang yang berilmu. Angguk-angguk kepala, akhirnya kita ikut i'tikaf 3 hari di masjid, Pak. Ikut saya aja nih, Ustadz ini. Dulu dia belum Ustadz. Subhanallah, ikut 3 hari, kemudian ditingkatkan lagi, betah dia di masjid, betah di, akhirnya berubah hadirin mulia. Berapa lama kemudian dia pulang kampung ke Lombok. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3, 4, tidak terdengar cerita tentang dia. Beberapa tahun lalu dia ketemu saya, dia datang, saya ke Cibubur. Ternyata dia sekarang sudah punya pondok pesantren tahfizul Quran, Pak. Sudah hafiz Quran 30, jadi qori lagi. Iya. Berkali-kali saya dapat pengalaman, Pak, melihat orang-orang yang dulunya tak mungkin baik. Padahal kita nggak usah cerita sekarang, zaman dulu ya, Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana dia hadirin mulia, mau membunuh Nabi, Pak. Dia asah pedangnya, lalu dia berteriak keliling Makkah, aina Muhammad, mana Muhammad? Satu orang yang hendak membunuh baginda Rasulullah SAW, hari ini beliau terbaring di sisi Nabi di Madinah. Maka jangan pernah meremehkan pelaku maksiat. Jangan pernah meremehkan para pendosa, karena kalau pendosa itu menangis bertaubat kepada Allah, seketika dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwibina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi hadirin sekalian, ini luar biasa nih acara kita menyambut Ramadan, terhib Ramadan. Saya tersanjung, saya lama nggak kesini nih Ustaz Ferry, lama saya nggak kesini karena saya sedang sibuk di Palembang. Saya sekarang sedang membuat lukisan ya, Al-Quran 30 juz, Pak. Al-Quran 30 juz. Awalnya dulu mau dibuat di sini tuh, di Azikra. Mudah-mudahan next kita buat di Azikra ya. Itu menjadi Al-Quran pertama di dunia, Pak, dilukis tangan di atas kanvas di Palembang, lukisan. Saya membangun masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Jadi dengan cara apa? Dengan cara satu halaman Al-Quran donasi 10 juta ke masjid. Ini kalau kita buat di sini keren nih, Pak.
Jadi lukisannya tidak dijual, lukisan tetap di masjid karena dia akan didisplay di lantai 4 masjid itu nanti, galeri Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran 604 halaman, maka berarti ada 604 donatur yang ikut patungan 10 juta. Yang nama donatur itu akan diabadikan setiap halaman. Ya, kalau Pak Herman nyumbang mau halaman 1 Al-Fatihah, maka di Al-Fatihah di samping tanda tangan saya ada namanya donatur. Itu diabadikan. Ini ide, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berjalan pembangunan masjid dan donasi sudah terkumpul 420 halaman sampai hari ini. Sudah 6 bulan berjalan. Pelan-pelan. Nanti kalau apa yang mau kita buat, Pak, ini saya yakin Azikra ini lebih banyak lagi, Pak. Mungkin kita akan buat lukisannya lebih besar lagi, mungkin 2 meter kali sekian gitu. Sesuatu kita buat. Maka minta maaf saya kepada semua ustaz-ustaz, guru-guru di sini. Saya lama tak ke Azikra bukan karena saya meninggalkan Azikra. Saya pantau dari jauh, doakan dari jauh. Dan saya yakin nanti kita akan berkibar lagi, Pak, akan bersinar lagi, Pak. Orang akan datang lagi dari seluruh penjuru dunia. Amin. Selama kita satu fikir, satu hati. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin semua kita menjadi dai, Pak. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah.